isi Yogyakarta jurusan Kerawitan. Yang kali ini Anda mengambil tabuh Wiromo 1, yaitu para mahasiswa pada saat ini sudah jenjang semester yang ketiga. Ya. Nah, sudah jenjang semester yang ketiga ini kalian sudah mulai memiliki beberapa ilmu tentang kendang, rebab maupun gender. Nah, dalam bidang ini Pak Trusno mau menjelaskan tentang materi yang diampu oleh Pak Trusno, saya, yaitu materi kendang. Karena tabuh Wiromo itu terdiri dari 3 instrumen, yaitu gender, rebab, dan kendang. Nah, untuk mata kuliah kendang ini kita akan menjelaskan beberapa hal-hal yang berkaitan dengan instrumen kendang, kaitannya dengan atau keberadaannya kendang itu di dalam seni karawitan. Nah, kalau semester 2 kemarin, semester 1 atau 2 tabuh Wirogo ya, itu kalian sudah atau Anda sudah menguasai tentang kendang kalih. Kendang kalih adalah kendang pasangan antara kendang ageng dan kendang ketipung. Ya, gending-gending atau bentuk gending yang diimplementasikan dengan kendang kalih adalah lancaran, ladrang, bubaran, ataupun ketawang. Nah, pada semester yang lalu kita sudah cukup menguasai tentang kendang kalih. Sekarang pada saat ini adalah kita akan bagaimana mempelajari kendang yang satu. Yang satu selain kendang kalih. Karena di Yogyakarta atau di Jawa ya, di Jawa khususnya Yogyakarta dan Surakarta itu memiliki 3 kendang gitu, yang disebut kendang ageng, kendang kalih, kendang ageng dan kendang ketipung. Itu kalau dipasangkan atau dikolaborasikan disebut kendang kalih. Atau kendang ageng saja yang dimainkan dalam sebuah gending itu sering disebut kendang gending ya, kendang gending atau kendang ageng. Tapi kalau ketipung saja tidak bisa dimainkan secara mandiri, kecuali ketipung itu mandiri sebagai penuntung. Tapi sebenarnya penuntung itu ada alatnya sendiri. Namun sekarang penuntung itu sudah layaknya atau sudah menjadi identik dengan penuntung atau kendang ketipung itu. Jadi kalau ada kendang gending ageng menggunakan kendang ageng, terus ada kendang ketipung itu yang satu sebagai penuntung. Nah, kalau sudah dilanjutkan ke ladrang, nah itu baru dimainkan berpasangan antara kendang kalih dan antara kendang ketipung dan kendang ageng. Biasa disebut kendang kalih. Nah, tapi yang satu ada kendang satu lagi, yaitu kendang yang menengah, bukan ageng, bukan kecil, bukan besar, bukan kecil, tapi tengah-tengah, medium. Itu disebut kendang batangan, ya, kendang batangan, atau disebut kendang ciblon, ya, atau disebut lagi dengan kendang gembyaan, ya, atau disebut lagi dengan untuk kendang teledekan. Nah, mengapa disebut kendang batangan? Nah, kendang batangan tentunya mainnya berbeda dengan kendang kalih, karena hanya satu kendang yang memiliki 2 bidang pukul yang namanya tebuan, yaitu tebuan yang besar disebut, Anda sudah kenal kan?
yang besar itu disebut kendang tebukan bem, kemudian yang kecil itu tebukan kempiang. Nah, di antara tebukan bem dan kempiang itu masing-masing akan memiliki berbagai sumber bunyi. Namun sebelum itu saya menjelaskan mengapa disebut kendang batangan. Kendang batangan bukan berarti karena dibuat dari batang, bukan ya. Tapi kendang batangan itu batang, untuk batang sebuah gerakan. Batang itu berasal dari bahasa Jawa kuno ya, bahasa Jawa. Batang itu artinya menerka atau membedek atau menebak atau menafsirkan, menginterpretasi. Itu namanya batang. Karena apa? Setiap gerakan atau setiap apa saja itu bisa dibaca, bisa ditafsirkan menggunakan kendang batangan itu, kendang yang namanya kendang yang tersebut di depan tadi. Misalnya orang jalan yang ritmenya konstan ya, ajek ya, tuh 2, 3, 4 misalnya gitu. Itu bisa ditafsirkan dengan kendang den delang tak juga bisa ditafsirkan dengan tak tuludang bisa, dendang dendong bisa. Nah, itu untuk nafsirkan, untuk menginterpretasi gerakan tertentu yang bersumber pada basis ritme. Karena kendang itu basisnya ada ritme. Ritme di dalam kendang batangan itu sangat kaya sekali kalau diimplementasikan dalam dianalisis secara musik itu. Wah, ada yang ritmenya bervariasi, sangat banyak variasinya. Nah, itu disebut kendang batangan. Nah, selain batangan juga disebut kendang ciblon. Mengapa disebut kendang ciblon? Ciblon juga berasal dari bahasa Jawa. Ciblon artinya orang mandi dengan sukaria, dengan bergembira di dalam air. Ciblon. Ya, kalau anak-anak kecil itu dulu jangan suka ciblon, nanti kalau khawatir kalau pilek dan sebagainya atau flu dan sebagainya. Ciblon itu luapan kegembiraan seseorang yang main di air, keciblon itu. Jadi orang yang mandi di air, di kolam renang maupun di sungai maupun di apa saja, itu saya bisa memastikan pasti suasananya bergembira. Ya, kalau sedih nggak mungkin main di kolam renang kok sedih, itu nggak mungkin, pasti gembira. Gitu. Nah, dengan demikian gembiranya ciblon itu dulu dari suara tepukan air dengan tangan, plok plak plok dung plok plak, main di air itu, sehingga itu menimbulkan suara yang bervariasi, ada sumber bunyi yang berbeda-beda, pok pak pok bung pok pak juga berasal dari itu, sehingga menyerupai kendang. Jadi orang mengendang itu suasananya mesti gembira seperti ciblon itu, tak tulundang tak. Nah, apa kaitannya dengan gending? Nah, berarti semua gending yang dimainkan dengan kendangan ciblon itu mesti karakternya berubah menjadi karakter yang gembira. Nah, mesti karakter yang gembira, karakter yang dalam bahasa Jawanya pernes, rongeh gitu, ya segar gitu. Jadi peran kendang itu juga membentuk karakter gending tertentu, gending biasa, gending halus, tapi dimainkan dengan ciblon itu tadi berubah menjadi kegembiraan. Nah, itu kendang ciblon.
Lalu disebut lagi di Yogyakarta itu namanya kendang gembiaan. Nah, kendang gembiaan itu, gembia itu bahasa Jawanya diambil dari kata gumya. Ya, gumya itu meriah. Gumya itu meriah. Kalau bahasa Jawa lagi gayeng, itu meriah, pokoknya apa ya, segar gitu. Nah, artinya sama dengan tadi yang disebut Ciblon tadi. Jadi gumya lebih gembira, jadi manfaatnya sama. Ketika gending itu dimainkan dengan kendang Ciblon atau kendang digembiakkan itu tadi, gendingnya menjadi segar, menjadi meriah. Tidak ada gending sedih kok pakai menggunakan menggunakan gumbiaan yang meriah itu. Gendingnya tidak mau. Walaupun ada ya gending sedih, tapi cara implementasinya sekarang-sekarangnya itu menyesuaikan dengan karakter gending yang sedang dimainkan. Itu gumya. Itu namanya gembiaan tadi. Tadi saya tadi menyebut gendangan keledean. Nah, keledean itu juga merupakan diambil dari teledek tarian gambiongan gaya Surakarta atau gaya kerakyatan ya. Gaya kerakyatan yang melampiaskan kegembiraan, sehingga gembira sama dengan artinya sama dengan keempat definisi tadi yang isinya yang mengindikasikan kepada kegembiraan. Itu peran dari kendang batangan tadi. Jadi kendang batangan perannya selain kendang itu sebagai pamurba, udah tahu toh? Dulu kan kendang itu sebagai pemimpin irama, gitu, penentu irama. Selain itu, kendang batangan atau kendangan Ciblon atau kendang gembiaan itu bisa menentukan karakter gending. Misalnya ada sebuah gending yang dimainkan dengan kendang kalih, kendang kalih itu mesti karakternya paling tidak tenang, agung, atau mungkin saja bisa kesedihan, mungkin saja bisa kehalusan. Nah, ketika pemain kendang itu berubah atau berganti dengan menggunakan kendang Ciblon, gending itu sekaligus akan berubah karakternya. Oleh karena itu, kendang Ciblon itu dimainkan mesti relevansinya dengan gending yang dibunyikan. Tadi gending menggunakan kendang kalih, bisa nggak digunakan selanjutnya dengan kendang batangan. Jadi gendingnya tidak berubah, dua-duanya bisa dimainkan dari kendang kalih pindah ke kendang batangan. Itu jadi ketika kendang batangan itu memainkan gembiaannya, itu mesti disertai dengan garapan-garapan instrumen lainnya yang mendukung maksud dari pemain kendangnya, gitu. Ya, diantaranya misalnya setelah kendang itu gembiak atau setelah kendang itu memainkan Ciblon, itu bonang mesti mengikuti dengan teknik imbal bonang, gitu. Nah, bonang mesti mengikuti imbal bonang. Terus kemudian saron juga mengikuti imbal. Nah, juga mengikuti imbal. Selain itu masih dibumbui, masih disertai dengan yang sifatnya ornamentik, yaitu seperti keplok, lalu senggaan, hai dan sebagainya, keplok alok, usil. Nah, itu kalau kendang itu sudah main Ciblon, pasti suasananya menjadi gayeng, menjadi meriah, menjadi itu karena disertai dengan tadi korelasinya dengan instrumen-instrumen pendukung ya semuanya. Nah, semuanya itu adalah dalam konteks apa saja ya. Kalau ini dalam konteks seni penyajian kerawitan yang tradisi seperti itu.
Namun kendangan Ciblon Batangan itu bisa digunakan untuk apa saja, lebih-lebih sekarang, lebih-lebih pada perkembangan selanjutnya, perkembangan yang sampai sekarang kendang Batangan itu sudah membaur dengan musik-musik apapun ya, membaur dengan musik-musik apapun. Musik barat juga bisa, lebih yang kelihatan kali dalam campur sari. Sekarang pengendang itu tetap karismanya tinggi dalam campur sari, kedudukannya pengendang itu juga mengatur sama dengan yang ada di kerawitan ya, karena itu sangat menonjol tari. Lebih-lebih kalau kita lihat peran kendang yang tradisi di dalam musik-musik masa kini itu sekarang kan dangdut itu semuanya sudah pakai kendang, jadi mendominasi sekarang kendang itu, walaupun dari tradisi milik musik dari etnik, tapi bisa diekspor atau bisa diimpor oleh musik-musik barat, nah, yang digunakan saat ini itu. Nah, sekarang bagaimana kalau kita akan memainkan kendang? Nah, tentu saja kalau kita belajar kendang itu cara ngebuk. Kalau kendang itu bukan dipukul ya, jangan istilahnya jangan mukul kendang, tapi dikebuk. Nah, dikebuk dengan tangan. Nah, dipukul itu kalau menyetem, kalau nyetem kendangnya disetem untuk mencari nada tertentu, warna suara tertentu, lalu dipukul pakai alat pukul. Ini kalau cara mainnya dikebuk. Nah, setelah seorang pemain kendang itu harus mengontrol suaranya dulu, mengontrol suara antara kempiang dan bemnya sudah seimbang atau belum. Nah, sudah seimbang atau belum. Jadi antara kempiang dan bem itu paling tidak itu jarak suara antaranya bisa ada yang satu kempiung, ada yang satu gembiang, ada yang satu kempiangan. Nah, tahu dong, nanti di dalam seni pengetahuan kerawitan ada gembiung, kempiung, gembiang, kempiang. Nah, nadanya terserah, nadanya menurut selera pengendang sendiri. Nah, lalu kalau kita belajar kendang itu sangat asik sekali, karena apa? Yang pertama itu memimpin ya. Secara manajemen itu kendang itu memimpin. Oleh karena itu kebijaksanaan dalam memimpin itu harus dipegang oleh seorang pengendang. Itu hebatnya pengendang. Oleh karena itu kalau nanti kalian itu semuanya, harapan saya bisa menjadi pengendang yang baik-baik ya toh, pengendang yang bagus. Saya tidak menyebut wanita maupun pria. Sekarang kendang itu milik semua. Bisa kita lihat di dalam YouTube itu pengendang wanita bagus-bagus ya, terampil. Pengendang pria sudah biasa ya, juga baik-baik. Oleh karena itu bagi yang para mahasiswi pun jangan lalu, karena kendang itu miliknya laki-laki, bukan. Kendang itu semuanya bisa. Instrumen lainnya juga begitu kan. Ya, kecuali kalau sinden ini nggak bisa ya, sinden itu warna suaranya wanita. Ya, walaupun ada yang sinden kakung, tapi kan tetap menyuarakan wanita itu. Nah, kembali pada kendang. Nah, kalau kita belajar kendang, yang pertama karena kendang itu membutuhkan kekayaan beberapa, satu harus memegang kekayaan ritme. Kita main ritme itu kan asik sekali toh. Tek 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 misalnya gitu. Itu dipegang itu menjadi bekal seorang pengendang, harus kaya dengan mainan ritme. Nah, mainan ritme itu bisa kita ambil dari manapun. Bisa kita ambil, kita terinspirasi dari musik-musik barat India yang kaya ritme itu. Kemudian kerakyatan itu banyak sekali variasi tendangan itu banyak sekali. Sekarang kendang itu jadi
main kendang itu sesuatu yang menyenangkan. Nah, tantangannya sekarang kendang itu cara ngebuknya harus betul-betul mencari suara yang betul-betul bagus. Kalau ada tak gitu, tak itu pada suara kempiang, terus den itu bem atau den, tang den, tang tak den itu harus jelas. Nah, bagaimana cara memperjelas itu? Oleh karena itu seorang yang belajar kendang itu, pengalaman saya sendiri itu harus yang pertama bermodal senang sekali, seperti orang Ciblon itu main kendang, tak gendang duit kita, gendang duit kita, gendang. Itu pertama-tama seperti itu. Yang pertama senang, yang kedua mau berlatih, asiknya itu. Jadi kita mau berlatih dengan memainkan, mencari sumber bunyi yang betul-betul bagus. Nah, oleh karena itu saya harapkan para mahasiswa juga kalau sudah niatnya itu sudah mau belajar kendang, harus sering membiasakan membunyikan kendang ya. Pertama-tama mungkin karena memposisikan tangan di dalam tebuan itu setiap individu berbeda-beda. Ada yang modelnya, ada yang menggunakan jarinya terbuka, ada yang menggunakan jarinya menutup, ada yang kempel, ada yang menempel di dalam tebuan, dan sebagainya. Itu tidak ada aturannya. Yang penting suaranya bisa nyaring, bisa merkinting. Nah, kalau kendang Jawa, kendangannya merkinting. Nah, itu namanya merkinting kendang. Itu kendang. Jadi mestinya kalau membiasakan kendang, membiasakan kita memainkan alat itu, kita harus sering-sering membunyikan kendang. Nah, sekarang kendang kan banyak sekali di tetangga, banyak sekali. Syukur kalau Anda punya sendiri ya, atau di kampus ada, di lembaga manapun. Kalau di Yogyakarta itu hampir semua sekolahan, hampir semua lembaga kebudayaan itu sudah ada gamelan, sudah ada kendangnya. Nah, Anda kan bisa sambil serawung, artinya sambil kita itu saling tegur sapa dengan masyarakat dengan menggunakan media kendang. Nah, karena main kendang itu nanti akan, kalau sudah bagus, kalau sudah bisa menguasai tabuannya, menguasai apa saja, pengendang itu akan mengakrab dengan instrumen-instrumen yang lain dan akan diikuti oleh semua instrumen yang ada di dalam karawitan itu, kalau karawitan Jawa. Tidak hanya itu, nanti apabila kita main di dalam bentuk karawitan yang jenis lain seperti gadon gitu, lalu ada cokean, lalu yang sekarang ada bisa mungkin juga nanti kalau lebih populer lagi campur sari gitu. Ada tetap kendangannya itu tetap kendangan pola-pola yang tradisi, banyak sekali diaplikasikan kan, semakin asik sekali. Oleh karena itu monggo anak-anak harus, atau para mahasiswa harus semangat belajar kendang nanti supaya menjadi pengendang yang bagus gitu.